Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya saat ini ada 3 calon di kandidat yang akan bertarung di Muktamar ke-34 di Lampung ini. Yang pertama calonnya adalah incumbent Kiai Haji Said Agil Sirot. Kemudian yang kedua adalah Khatib Am Kiai Haji Stakuf. Yang ketiga adalah Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, mantan Waketum PBNU 2010-2015. Kita sudah tahu semua bahwa selama kepemimpinan Ketua Umum incumbent sekarang ini, dari mulai 2010 sampai dengan sekarang ini 2021, itu sungguh-sungguh banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum yang incumbent ini. Pertama, yang berkaitan dengan seharusnya tujuan utamanya didirikannya NU itu adalah bagaimana melestarikan, mengamalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata ini betul-betul paham Ahlussunnah wal Jamaah sekarang sudah disusupi oleh berbagai macam paham. Nah, kemudian yang kedua, yang seharusnya NU itu fokusnya membawa NU kepada nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai kebangsaan, etika politik, yang pada ujungnya ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata PBNU sekarang ini membawa NU kepada pusaran politik praktis, begitu. Sehingga akhirnya ya politik praktis ya pasti pragmatis, ya kan, begitu, materialistis dan seterusnya. Selain itu juga banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum incumbent ini yang betul-betul mengecewakan, bahkan banyak yang sakit hati, begitu loh. Karena pernyataan-pernyataan yang betul-betul tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah-kaidah dari Nahdlatul Ulama. Kedua-duanya ini betul-betul akan menjadi musibah besar buat NU. Keduanya musibah besar buat NU. Karena kita tahu dua-duanya betul-betul sudah tidak menampilkan akhlakul karimahnya Nahdlatul Ulama, kemudian juga tidak menjunjung tinggi martabat dan marwah Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir mungkin sungguh-sungguh banyak sekali sekarang orang di luar NU yang menstigma NU ini sudah tidak bagus gitu. Karena ya perilaku dari para pimpinan NU tersebut. Padahal NU-nya sampai sekarang ya lurus-lurus saja gitu loh. Hanya karena pimpinannya seperti itu, akhirnya orang menganggap NU itu tidak bagus. Saya menghimbau kepada seluruh pemilik suara, seluruh yang mempunyai hak suara atau hak memilih, pilihlah dengan hati nurani. Sekali lagi, pilihlah dengan hati nurani, karena ini untuk NU ke depan akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih maju. Tentu pemilihan dengan hati nurani ini pasti akan mendapat hidayah dari Allah. Pasti akan mendapat hidayah dari Allah. Tapi kalau kita memilih karena A, karena B, sudah pasti tidak akan dapat hidayah dari Allah. Seperti kita tahu bahwa tanggal 22 sampai 23 Desember ini PBNU akan menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34. 34 ya? Yang akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 23 Desember 2021. Inti daripada Muktamar ini adalah memilih Rais Am dan Ketua Umum. Oke. Begitu. Nah, seperti kita tahu bahwa Ketua Umum itu Dewan Tanfiziyah. Ya, jadi di Nahdlatul Ulama itu ada 2 unsur. Pertama unsur Suriah, yang satu lagi unsur Tanfidiyah. Kalau Suriah itu berarti ya ada Rais Suriahnya, ada Khatib Amnya, ada Khatib dan sebagainya. Kalau Tanfidiyah berarti ada Ketua Umum, Sekjen, Bendahara dan sebagainya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya saat ini ada 3 calon di kandidat yang akan bertarung di Muktamar ke-34 di Lampung ini. Yang pertama calonnya adalah incumbent Kiai Haji Said Agil Sirot. Kemudian yang kedua
adalah Khatib Am Kiai Haji Stakuf, yang ketiga adalah Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, Iya. mantan Waketum PBNU 2010-2015. Kita sudah tahu semua bahwa selama kepemimpinan Ketua Umum incumbent sekarang ini, dari mulai 2010 sampai dengan sekarang ini 2021, itu sungguh-sungguh banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum yang incumbent ini. Pertama, yang berkaitan dengan seharusnya tujuan utamanya didirikannya NU itu adalah bagaimana melestarikan, mengamalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata ini betul-betul paham Ahlussunnah wal Jamaah sekarang sudah disusupi oleh berbagai macam paham. Nah, kemudian yang kedua, yang seharusnya NU itu fokusnya membawa NU kepada nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai kebangsaan, etika politik, yang pada ujungnya ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata PBNU sekarang ini membawa NU kepada pusaran politik praktis, begitu. Sehingga akhirnya ya politik praktis ya pasti pragmatis, ya kan begitu, materialistis dan seterusnya. Selain itu juga banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum incumbent ini yang betul-betul mengecewakan, bahkan banyak yang sakit hati, begitu loh. Karena pernyataan-pernyataan yang betul-betul tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah-kaidah dari Nahdlatul Ulama, gitu. Nah, yang kedua, calon yang kedua ya adalah Kiai Haji Stakuf. Kiai Haji Stakuf ini adalah Khatib Am di PBNU. Kita juga pernah mendengar di salah satu. Kalau Khatib Am itu apa anunya, fungsinya? Khatib Am itu fungsinya sebetulnya beliau membantu Rois Am. Oke. Membantu Rois Am. Oh, dia nih ya, bukan di eksekutif ya dia. Bukan di eksekutif. Ya. Sama kayak ketua dibantu oleh sekjen lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi karena tadi saya sampaikan bahwa kedua-duanya ini betul-betul akan menjadi musibah besar buat NU. Keduanya akan menjadi musibah besar buat NU. Karena kita tahu dua-duanya betul-betul sudah tidak menampilkan akhlakul karimahnya Nahdlatul Ulama, kemudian juga tidak menjunjung tinggi martabat dan marwah Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir mungkin sungguh-sungguh banyak sekali sekarang orang di luar NU yang menstigma NU ini sudah tidak bagus gitu. Karena ya perilaku dari para pimpinan NU tersebut. Padahal NU-nya sampai sekarang ya lurus-lurus saja gitu loh. Hanya karena pimpinannya seperti itu, akhirnya orang menganggap NU itu tidak bagus gitu. Nah, oleh karena itu kita sangat senang sekali dengan majunya Dr. Kiai As'ad Said Ali sebagai calon ketua umum PBNU yang akan datang, karena kita tahu bahwa beliau ini insya Allah bisa membawa NU sesuai dengan cita-citanya, ingin memperjuangkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kerakyatan, nilai kebangsaan, dan juga tentu menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya juga berharap mudah-mudahan Allah menghendaki, Allah ridho beliau menjadi ketua umum PBNU. Amin. Dan harapan kita mudah-mudahan beliau ini bisa membawa NU menjadi jamaah yang menjadi sebagai ladang pengabdian gitu loh. Ladang pengabdian, ladang amal, dan ladang mengembangkan potensi seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia, potensi kekuatan umat begitu. Dan yang terakhir yang kita harapkan, beliau ini mudah-mudahan bisa mengembalikan NU ini ke hitoh, memperbarui hitoh ini tentu dengan menjadi lebih baik gitu. Yang terakhir harapan kita mudah-mudahan Kiai As'ad ini kelak menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama yang betul-betul istiqomah dengan cita-citanya para pendiri. Karena beliau inilah salah satu orang yang paling istilahnya dihormati, dihargai oleh Kiai As'ad. Ini adalah salah satunya Kiai Wahab. Jadi beliau ini betul-betul menghargai, menghormati Kiai Wahab Fazlullah. Pendiri NU Jadi ya. mudah-mudahan beliau bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Kiai Wahab Fazlullah, sehingga beliau bisa membawa NU seperti pada beberapa waktu yang lalu di bawah pimpinan Kiai Wahab Fazlullah.
Oke. Itu barangkali harapan dari kita. Yang terakhir, saya menghimbau kepada seluruh pemilik suara, seluruh yang mempunyai hak suara atau hak memilih, pilihlah dengan hati nurani. Sekali lagi, pilihlah dengan hati nurani, karena ini untuk NU ke depan akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih maju. Tentu pemilihan dengan hati nurani ini pasti akan mendapat hidayah dari Allah. Pasti akan mendapat hidayah dari Allah. Tapi kalau kita memilih karena A, karena B, sudah pasti tidak akan dapat hidayah dari Allah.